berdiri bersama. Coba. Mari kita ucapkan syukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan malam ini. Ini. Selamat Hari Raya Pentakosta. Saya percaya pertama Pentakosta yang pertama itu turunnya firman Tuhan di Gunung Sinai. Lalu yang kedua kita melihat yaitu di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Dan itulah bukti bahwa Tuhan hobi mengangkat orang yang paling rendah didudukan tempat paling tinggi. Dalam Kisah Rasul pasal 4 dikatakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah orang-orang Galilea yang dianggap rendah oleh orang-orang Yudea. Sama sekarang mungkin di Indonesia Timur lah begitu, yang kurang diperhitungkan. Malah dipilih oleh Tuhan jadi rasul-rasul. Dan pada saat itu kita melihat bagaimana Hanas, Kayafas dan keluarga, jadi KKN ini, keluarga dari imam besar menghakimi dua hamba Tuhan ini. Yang satu mengangkat diri tinggi, yang satu diangkat oleh Tuhan lebih tinggi lagi. Dan pada saat itulah apa yang terjadi, Petrus menjawab dengan penuh dengan Roh Kudus. Sebab dia ditanya, dengan kuasa mana dan dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Apa yang terjadi? Orang lumpuh sejak lahirnya, kecil di hadapan Tuhan. Pada waktu itu ketika orang melihat mereka orang hebat, dengan nama Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, kata Rasul Petrus. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Firman Allah mengatakan bagaimana ada yang bertanya, apa yang baik keluar dari Nazaret? Mungkin saudara berasal dari keluarga sangat sederhana, mungkin berasal dari ujung timur Indonesia, yang mungkin tidak masuk perguruan tinggi. Ada kabar baik buat setiap daripada Anda. Tuhan memakai Petrus dan Yohanes. Ketika mereka lihat keberanian Petrus dan Yohanes yang tidak takut akan manusia, maka firman Tuhan mengatakan mereka baru sadar that they had been with Jesus. Mereka ini bergaul dengan Yesus. Dengan siapa kita bergaul? Tuhan hobi memang. Kalau saya berasal dari satu daerah yang bahkan di peta nggak ada, rapopo, tidak apa-apa. Tuhan sanggup mengangkat kita dari Nazaret. Yesus Kristus dari Nazaret. Saya percaya setiap tindakan daripada Allah tidak ada yang kebetulan. Lahirnya di Bethlehem, tinggalnya di Nazaret, itu di daerah Galilea. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus lebih banyak di Galilea daripada yang di Yudea. Bahkan dari 12 murid Tuhan Yesus, yang 11 adalah orang Galilea, hanya satu berasal dari Yudea. Disebutkan dari namanya, Yudas Iskariot. Keriot adalah sebuah kota kecil, tetapi dari daerah Yudea. Dan justru Tuhan mengangkat rasul-rasul ini, orang-orang sederhana. Memang di Bali di mana kami tinggal, ada Raja Bali pernah bertobat, anak Agung Panjitisna, yang juga seorang sastrawan. Tetapi pertama kali adalah seorang pembantu rumah tangga dari Cangtohang. Seorang wanita, dulu dianggap enteng kan. Dan justru dari kasta yang terendah, bahkan tidak punya kasta, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Marilah kita belajar sesuatu hari ini. Jangan menganggap rendah siapapun. Karena Tuhan sanggup menurunkan orang yang paling sombong, paling tinggi, paling angkuh, paling berkuasa, dan mengangkat orang yang paling rendah. Kita ingat bagaimana
Presiden Soeharto itu diturunkan pada waktu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan baru beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pas 10 hari yang lalu. Dan karena itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Pastikan setiap daripada warga negara kerajaan Allah bukan cuma dilahirkan kembali, tapi penuh dengan Roh Kudus, melakukan perintah agung, yaitu saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan kemudian beritakan firman Tuhan sampai ujung bumi. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya, shalom. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama. Kasih salam samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah minggu kedua kita masuk di bulan Juni. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan hari demi hari. Yang percaya lambaikan tanganmu sama-sama. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan hari ini. Mari tinggalin semua pikiran-pikiran, urusan-urusan rumah dan lain-lain kita tinggalin. Kita fokus untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami datang pagi hari ini. Kami bawa seluruh hidup kami bawa seluruh pujian dan penyembahan kami yang akan kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Sebagai ungkapan pujian kami, sebagai ungkapan syukur kami, sebagai ungkapan cinta kami kepadamu Tuhan. Untuk itu Bapa, mari urapi setiap kami, agar ketika kami datang, kami tidak kembali tanpa bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini dan menyatakan kuasa-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Bahkan untuk semua jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan kami rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan hari ini. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu. Katakan Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
selalu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
semangat, berikan tepuk tanganmu yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Yang mengalami kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Mari yang tahu lagi ini sama-sama kita memuji Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan tak ku andalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. katakan Allah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sebab Allah itu sumber kekuatan kita. Katakan, Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. sama-sama katakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Saya rindu cuma sendiri yang katakan Allah sumber. Allah sumber, Allah sumber. Sambil tepukan tanganmu di atas kepala. Kuat. Sekali lagi katakan Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Mari sama-sama katakan Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Sebab Engkau sumber kekuatan kami. Yang percaya katakan kita lebih daripada pemenang. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Sekali lagi katakan amin. Katakan kita lebih dari pemenang. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Lebih
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dimakanlah pantinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bagi gerejanya kita lebih dari pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Sama-sama katakan. Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari Katakan saya lebih dari Pemenang. yeah. Katakan saya lebih dari pemenang. saya lebih dari Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Jika Allah Pihak kita siapa dapat melawan? kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Katakan. Haleluya, haleluya. Dimakanlah pantinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami lebih daripada pemenang Tuhan. Karena Engkau telah mati dan bangkit menebus setiap kita Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau luar biasa. Yang percaya sorakan haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang
yang merasakan bahwa Tuhan itu besar dalam kehidupanmu, mari angkat pujianmu kepada Tuhan. Bersyukur buat kebesaran Tuhan, bersyukur buat kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, dalam hidup kita. Sebab Engkau besar Tuhan, kasih-Mu besar yang Kau nyatakan bagi kami, Yesus. Kami bersyukur karena Kau baik Tuhan. Kami bersyukur karena Kau Tuhan yang baik. Kau menyatakan kebesaran-Mu di dalam kami. Kau menyatakan setiap perbuatan yang besar di dalam kami Tuhan. Sebab itu jiwa kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar Tuhan. Kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu nyata dalam kami. Tak Kau berhenti kami untuk memuji-Mu. Sebab Engkau nyatakan kasih-Mu, sebab Engkau selalu ada bagi kami. Sebab itu Tuhan kami mau memuji Engkau, sebab itu kami mau meninggikan Allah yang hidup. Jiwa kami bersorak bersyukur. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang besar, Engkau besar Tuhan dalam hidup kami. Kuasa-Mu nyata dalam kami, kuasa-Mu dicurahkan atas hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Jiwa kami benar-benar menyadarinya bahwa Engkau Tuhan yang besar, Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu.
menyatakan bukti kasih-Mu, bukti cinta-Mu atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi dan berkati setiap kami. Biarlah kami menjadi murid yang mendengar dan mau melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Suaraku terdengar? Shalom. Shalom. Izinkan saya menenangkan diri sesaat ya. So, tahun ini tema besar kita adalah, ada yang tahu? Tema besarnya adalah The Year of Preparation, tahun persiapan gitu ya. Kita sudah memulai dengan 3 bulan awal membahas tentang mengampuni, rekonsiliasi. Siapa yang sudah mulai mengampuni? Angkat tangan. Tinggi-tinggi, jangan malu. Itu berita bagus. Puji Tuhan. Kemudian di 3 bulan yang kedua kita bicara soal kerendahan hati. Mulai dari mempraktekkan kerendahan hati. Kemudian yang kedua itu hidup tidak egois gitu ya. Hidup tidak mementingkan diri sendiri. Dan di bulan yang ketiga yang terakhir adalah tentang bagaimana Tuhan mengangkat orang yang dianggap rendah oleh dunia gitu ya. Nah ini udah masuk di bulan ketiga. Saya mau nanya, apakah sudah ada yang rendah hatinya? Angkat tangan. Ada yang sudah masih tinggi hatinya? Angkat tangan. Siapa yang tidak punya hati? Angkat tangan. Saya kayaknya gak punya hati gitu ya. Ada yang angkat sedikit-sedikit. Oke. So kita sudah belajar bahwa kerendahan hati adalah menyadari bahwa kita sebagai manusia itu bergantung sama Tuhan, gitu ya. Kita sudah menyadari bahwa kerendahan hati berarti kita menghargai orang lain, tidak melihat diri kita itu lebih tinggi daripada orang lain, gitu ya. Juga tidak melihat diri kita lebih rendah dari apa yang Tuhan maksudkan, gitu. Dalam Filipi 2 dikatakan bahwa sama seperti Kristus yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. So firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan benci dengan kesombongan, Tuhan benci dengan keangkuhan, Tuhan benci dengan orang yang tinggi hati, namun Ia akan mengangkat orang yang rendah hati. Ia akan mengangkat orang yang hina, gitu ya. Dan kita juga sudah tahu bahwa mulai dari Januari bicara soal pengampunan itu tidak akan terlepas dari kerendahan hati. Akan sulit bagi kita untuk mengampuni ketika kita tidak punya kerendahan hati. Jadi ini sudah mau 6 bulan sebetulnya kita belajar tentang kerendahan hati. Tapi kita tahu bahwa kerendahan hati itu tidak mudah buat dilakukan, betul? Ataukah mudah untuk dilakukan? Ataukah mungkin kita selama ini tidak sadar apa yang kita lakukan? Apakah sudah benar? Apakah sudah rendah hati? Atau masih tinggi hati? Kita cek hari ini ya. So dalam Yakobus dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mika 6 ayat 8 bilang, hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. So kerendahan hati adalah sikap hati yang berserah kepada Tuhan, akan tetapi kita juga sudah belajar kita sulit menjadi rendah hati karena ada akar dosa yang masih tinggal di dalam kita. Aku kayak mau merasa dari pelajaran lalu gitu ya, nggak bisa ya. Ini minggu ya.
Tapi di bulan pertama rasanya maju mundur kena, ya kan? Saya pernah bawakan tentang maju mundur kena. Kita tahu bahwa akar dari, jadi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, atau aku ulangin aja ya, ada kan ayatnya kalau nggak salah ya. Jadi pada mulanya Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Bagus ya. Rancangannya adalah di dalam Taman Eden itu adanya keterbukaan, ada keintiman, ada relasi, ada kepolosan, ada kesucian gitu ya. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut, tidak ada penghakiman. Kejadian 2:25 dibilang mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Namun ketika manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk menjadi sama dengan Allah, dengan melanggar perintah Allah, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk. Aku senang, Tuhan tuh luar biasa banget kalau nyiptain ya. Sampai harus ada detailnya, jalan-jalan di hari sejuk. Kita kalau jalan-jalan di hari sejuk, kita jalannya di langit yang terbuka atau kita akan jalannya di bawah pepohonan. Langit terbuka, ya kan? Karena merasakan kebebasannya, merasakan keindahannya, rasanya segar, bebas, puas gitu ya. Kayak dibilang Tuhan berjalan-jalan di taman itu pada hari yang sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." So kita tahu bahwa rasa takut, saya nggak akan bosan-bosannya bahas ini, rasa takut, rasa malu membuat kita itu akan selalu bersembunyi. Dan ketika kita bersembunyi, kita akan selalu terisolasi. Kita akan selalu kesepian. Karena kita percaya bahwa ada yang salah dengan diri kita. Rasa bersalah, kalau rasa bersalah tuh aku bikin salah, aku bikin satu kebodohan, makanya aku merasa bersalah. Gitu ya. Tapi kalau bicara soal shame, bukan masalah aku bikin salahnya, tapi aku adalah kesalahan. Jadi rasa malu atau shame percaya bahwa identitas kita adalah aku ini jelek, aku ini buruk. Bukan melakukan hal buruk, aku ini buruk, aku ini jelek, aku ini tidak sempurna. Itu bedanya antara rasa bersalah sama rasa malu atau shame gitu ya. Jadi rasa malu membuat kita percaya bahwa ada something wrong, ada yang salah dengan diri saya. Saya ini cacat. Saya membayangkan sebetulnya ketika Hawa kan dilihat-lihat kayaknya buahnya seru gitu kan. Kemudian bisa punya pengetahuan baik dan jahat gitu ya. Kemudian dimakannya karena dia berpikir dia bisa menjadi seperti Allah. Mungkin dalam bayangannya ketika aku makan tubuhku penuh dengan kemuliaan gitu ya, bersinar-sinar gitu. Terus bisa melakukan apa saja. Tapi ketika dia makan, matanya terbuka dan dia sadar kita dari mana sih diciptainnya? Dari debu tanah. Mungkin dalam bayangannya aku bersinar-sinar tapi pas lihat tanah liat. Makanya kemudian dia rasa apa? Malu. Aku telanjang berarti aku rapuh. Dan rasa malu membuat kita terus bersembunyi. Menyembunyikan keburukan kita. Dan sayangnya saking kita tidak menyadari kadang-kadang kita akan mencelakai orang lain, melukai orang lain, merugikan orang lain. Yang penting saya harus terlihat baik. Pernah gak ngalamin seperti itu? Bukan saya. Bahkan ini terjadi dari kita kecil ya. Di rumah itu saya punya 3 ponakan. Kalau saya mulai nanya, ini siapa punya baju yang taruh sini? Not me.
Saya bilang, oh iya setan soalnya yang suka taruh barang ini di sini. Di rumah ini mungkin ada setan, aku suka gangguin seperti itu. Dari kecil kita sudah terbiasa untuk menyalahkan orang lain. Akan lebih enak ketika orang lain yang bersalah. Di dalam gereja kita bisa menjelekkan orang lain. Tapi kita tutup dengan rohani, ya kan? Kita bawa dalam doa, Bapak Joni yang berselingkuh sama istrinya bolak-balik gitu kan. Kita bawa dalam doa, tapi doanya di forum. Karena apa? Ketika orang lain terlihat lebih jelek, kita rasa apa? Untung saya gak kayak dia. Puji Tuhan saya lebih baik. Apakah itu rendah hati atau tinggi hati? Tinggi hati. Dan itu pekerjaan dari rasa malu. Saya tidak mungkin marah kau kalau kau tidak bikin kayak begitu. Jadi yang salah yang mana? Korbannya atau pelakunya? Korbannya yang salah, ya kan? Supaya pelakunya merasa lebih baik. Kalau kamu ngomongnya baik sama aku, kalau kamu masak, kamu sebelum aku sampai pintu masuk langsung teh sujadi, aku gak mungkin marah, aku gak mungkin pukul kamu. Aku merasa kayak ditatap dengan kemarahan gitu ya. Saya udah tegang loh, apalagi ada ibu dosen di sini. Tidak heran bahwa dalam 2 Timotius dikatakan apa? Pada akhir zaman itu manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Bukankah akhir-akhir ini marak sekali? Wow, sekolah minggu kedengaran sampai di sini. Ya kan? Kita sibuk ngumpulin duit, kita sibuk berjuang harus dapat gaji yang sekian. Kita kadang-kadang bisa nggak sadar, bisa menjadi hamba uang gitu kan ya. Mereka akan membual dan menyombongkan dirinya. Orang yang punya luka, orang yang punya shame yang tersembunyi akan menyombongkan dirinya. Kenapa orang sombong? Karena dia tahu dia tidak sempurna. Makanya dia akan menutupi dengan kesombongannya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Bukan saya, dia. Bukan aku yang punya perasaan ini, dia. Kayaknya dia benci saya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Banyak gak kita temukan hal-hal ini dalam kehidupan kita akhir-akhir ini? Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang dirinya, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Setiap hari Minggu mereka datang beribadah. Setiap jam komsel mereka datang komsel. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi di gereja banyak orang yang masih bergumul dengan rasa malu enggak sebetulnya? Krik. Kemarin saya ikut seminar 2 hari dari pagi sampai sore dan pada hari kedua saya sempat duduk dekat seorang bapak gitu ya. Kemudian ada diskusi disuruh gambar
anak kecil, masa kita kecil, di mana kita mengalami luka gitu ya. Anak kecil, diri kita yang kecil yang terluka, tuliskan luka-luka apa saja, apa yang kita rasakan. Kemudian Bapak ini bilang enggak ada, I'm okay, I'm good. Karena segala sesuatu yang buruk terjadi itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Betul, betul, betul. Tapi ini yang sebetulnya Tuhan taruh di hati saya dan mengganggu saya selama 6 bulan terakhir ini. Ya dari dulu udah, cuman 6 bulan terakhir itu lebih kenceng. Jadi setiap kali saya ngajar saya akan bawa tentang shame. Mau bosan gak apa-apa. Tapi ini kurasa itu yang Tuhan taruh di hati saya. Karena banyak sekali saya lihat orang Kristen sudah puluhan tahun pun masih terjebak dengan hal ini. Dan kalau di Sentani saya bilang ada ayat yang saya paling takuti semenjak saya kecil. Dikatakan bahwa, saya cari dulu ayatnya, di manakah dia? Matius 7 ayat 21-23, enggak ada di slide jadi nanti bisa dibantu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nggak hanya sampai di situ, dibilang, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat yang mengganggu saya sejak kecil. Tapi saya tahu Tuhan taruh ayat ini supaya kita terus mau ngecek hati kita gitu ya. Karena dikatakan juga bahwa sebetulnya hati manusia itu licik banget. Lebih licik dari segala sesuatu. Bahkan dibilang dalam salah satu terjemahan, sakitnya tuh udah parah banget sampai kayaknya gak bisa untuk disembuhkan. Oke, saya mau kita bikin check up dulu. Check up itu sehat, betul ya? Check up sehat kan Bapak Ibu di sini? Check up atau tidak? Tes lab setahun sekali lah minimal. Ada? Atau dalam nama Yesus sembuh dan sehat gitu aja. Shalom. Marah sama saya? Bingung? Tidak juga. Jadi ini apa nih? Ketenangan ini apa nih? Saya sebagai psikolog juga masih susah untuk mengira-ngira ini apa ya. Menyimak, oh puji Tuhan. Mari kita ada yang catat, ada yang pakai handphone, ada yang pakai bolpen, kertas dan bolpen terserah. Kita akan ada 10 pernyataan, kita coba dulu ya, kita check up dulu. Tolong dijawab dalam hati dan ditulis aja, nggak usah disebutkan. Tapi kalau Sentani seru, mereka menyebutkan gitu ya, jadi sangat jujur dan terbuka, seru banget. Oke, oh ini dia. Yes, yang pertama, oh iya, jawabannya gini, 1 untuk tidak pernah, 2 jarang, 3 sering, 4 selalu ya. Jadi 1 kalau tidak pernah, 2 itu jarang, 3 itu sering, 4 itu selalu. Jadi kalau dalam 1 minggu atau dalam 10 kejadian ada 9 atau 8 itu sering. Jangan kasih maksud di jarang, itu sering namanya gitu ya. Jadi jangan kadang-kadang gitu jadi masuk jarang, jangan. Itu berarti masuk sering gitu. Jarang itu dari 10 cuma 1 kali, nah itu jarang gitu ya. Oke, yang pertama. Saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Silakan dijawab. Yang kedua, saya sering menjawab iya, walaupun sebenarnya saya ingin jawab tidak. Ada yang sudah senyum-senyum? Ketiga, saya sering tidak mengutarakan pendapat saya karena berusaha menghindari ketidaksetujuan dari orang lain. 4, orang terdekat dapat menggambarkan saya sebagai pribadi yang defensif dan mudah tersinggung. Kalau dikasih tahu tuh langsung ditolak langsung gitu ya. Enggak, aku enggak kayak gitu. Yang kelima,
saya sulit untuk mentertawakan kelemahan dan kegagalan saya. Sudah? Oke, 6. Saya berusaha untuk tidak terlihat bodoh atau lemah dalam situasi sosial. 7. Saya tidak selalu tampil apa adanya. 8. Saya bergumul dalam mengambil resiko karena saya bisa saja gagal dan terlihat bodoh. 9. Rasa keberhargaan dan kebahagiaan saya berasal dari apa yang saya miliki, harta, kekayaan, apa yang saya lakukan, karir, pencapaian gitu ya, pelayanan bahkan, atau apa yang dipikirkan oleh orang lain, popularitas. Yang ke-10, saya seringkali bertingkah laku berbeda ketika berada dalam situasi yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda. Sudah? Terima kasih. Oke, so jawabannya kira-kira lebih banyak di mana ya? Jika Anda lebih sering mengisi pada 3 dan 4, itu berarti Anda sangat lekat. Topeng yang digunakan tuh nempel banget. Ini bukan untuk bikin malu. Ini untuk kita belajar dan kita tahu kondisi kita lagi ada di mana. Oke? Jadi kalau jawaban kita banyak di 3 dan 4, kita tuh lagi nempel banget nih topengnya. Saking nempelnya dan saking lamanya, kita nggak sadar kalau kita pakai topeng. Kalau jawabannya 2 dan 3 yang lebih banyak, Anda mungkin sudah mulai mau meninggalkan atau menanggalkan topeng gitu ya. Sudah mau masuk dalam proses pertumbuhan. Cuman tantangannya besar di sini. Lanjutin atau enggak? Karena sakit, ketika menggali itu sakit, ketika menerima iya saya salah. Sakit enggak? Waktu mengakui iya saya salah. Sakit atau enggak? Atau saya pakai bahasa Jerman, atau coba Kakak Ance naik translate pakai bahasa Jerman dulu. Sakit nggak kalau kita tahu kita jelek? Hah? Sakit? Mudah nggak bilang, iya saya tersinggung? Tidak. Wow, luar biasa sekali. Pertanyaannya, pernah ngaku nggak kalau tersinggung? Karena itu menyakitkan loh. Menjadi orang yang tersinggung itu sesuatu yang malu. Betul? Saya tukang marah-marah, aku moody orangnya. Atau kita malah bangga dengan itu. Ya aku moody, udah tahu aku moody. Aku anak Gemini, aku anak Libra, aku moody gitu ya. Terus keluar semua zodiak-zodiak yang ada, aku gak tahu itu benar atau enggak. Ya. Gak gampang. Kalau kita skornya lebih banyak 1 dan 2, berarti kita udah mulai lebih sehat, udah lebih sadar. Bukan berarti gak pakai topeng. Kita tahu kapan mau kembali ke topeng. Gitu ya. Kita tahu, oh ini pakai topeng, ini lepas. Aku tahu kapan aku pakai topeng, aku tahu kapan aku lepas topeng, aku tahu kapan aku merasa tidak nyaman dan kemudian mau kembali lagi dengan topeng. Itu ketika kita jawabannya lebih banyak 1 dan 2. So ini adalah check up sederhana. Nanti saya cantumin di bahan komsel gitu ya. Ini bukan untuk bikin malu, bukan untuk ngebully teman-teman, bukan. Tapi ini adalah check up ya kan. Seperti kita tes darah rutin 1 tahun 1 kali minimal supaya tahu ada problem enggak. Karena kalau ada problem kita bisa melakukan sesuatu. Nah seringkali yang terjadi dan ini yang kulihat di gereja dimanapun ya. Di luar, tapi kan kita gak perlu ngomong di luar ya. Kita ngomong yang dalam gereja ini loh. Yang rajin tiap hari Minggu, bahkan mungkin rajin pelayanan. Kita bisa terjebak di dalam rasa malu ini. Sangat mengakar. Tumbuhan apa ya yang akarnya tuh sampai jauh ke dalaman sana. Itu rasa malu. Makanya dibilang kalau mau dicabut gak bisa, susah. Mesti gali pakai ekskavator, kali pakai mesin berat.
Karena saking udah jauh banget di dalam. Dan kita gak pernah sadar. Tapi rasa malu membuat kita terisolasi, membuat kita kesepian, membuat kita selalu takut kalau orang lain nanti lihat kita punya kerapuhan. Takut kalau nanti orang lain itu buang kita. Takut kalau kita ditolak gitu ya. Tapi Tuhan tuh gak pernah sama sekali merancangkan kita untuk tinggal di dalam ketakutan. Tadi dibilang mereka berdua telanjang tapi tidak merasa malu. Yang Tuhan mau adalah keterbukaan, keintiman. Maka dibilang bahwa kebenaran akan memerdekakan. Kalau ada dosa disuruh ngapain? Akui. Kenapa harus mengakui dosa? Supaya terlepas dari akar-akar rasa malu ini loh. Supaya aku bisa berubah. Supaya ada teman-teman komsel, teman-teman yang support aku yang akan selalu mengingatkan, menjaga. Wah aku udah 1 tahun ini loh gak minum alkohol gitu kan. Begitu mulai mau beli alkohol, teman-teman lain bisa mengingatkan. Nanggung loh, udah 1 tahun loh, bagus loh. Ya kan? Kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk menguatkan. Nah rasa malu merusak identitas kita. Membuat kita yakin banget kalau kita itu cacat. Secara logika, secara di otak ini kita tahu Tuhan mengasihi kita, betul? Tuhan Yesus sayang gak sama kita? Ini pada belum makan semuanya. Tuhan sayang sama kita atau tidak? Sayang, tahu banget kan? Pasti kan? Tapi yakin gak? Yakin gak kalau Tuhan sayang sama kita? Yakin, makasih. Waktu ngalamin kesusahan, nanya gak dalam hati, kok Tuhan ngasih ya? Kok Tuhan izinin ya? Yakin gak kalau Tuhan sayang? Puji Tuhan. Ini hasil komsel berarti ya. Seringkali kita percayanya di sini. Tapi percayanya belum di sini. Tuhan baik. Tapi Tuhan lebih sayang dia. Karena dia lebih dapat ini, saya enggak. Dulu papa mama lebih sayang adik, lebih sayang kakak. Tanpa sadar kita juga melihat Tuhan dengan cara yang sama. Lebih sayang A, lebih sayang B. Nah Alkitab itu penuh dengan kisah-kisah yang sebetulnya luar biasa. Kisah-kisah di mana manusia itu gagal tapi kemudian dipulihin sama Tuhan. Yang sebetulnya kita gak perlu berkutat di dalam rasa malu, merasa cacat, merasa gagal, merasa tidak sempurna. Karena sebetulnya dari Kejadian sampai Wahyu isinya apa? Isinya manusia itu gagal tapi Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Raja Daud menghampiri Batsyeba, membunuh suaminya. Ketika ditegur dia mengalami rasa malu yang sangat dalam. Ini bukan hanya berselingkuh, tapi sudah melakukan pembunuhan untuk menutupi perilakunya. Lihat ya, shame itu seperti itu. Sudah berselingkuh, kemudian kita akan menutupinya dengan berbagai macam cara. Supaya gak ketahuan, supaya gak harus menghadapi resiko yang lebih parah, aku bunuh aja suaminya. Dan manusia sangat bisa melakukan itu. Makanya dibilang hati manusia itu sangat licik, tidak ada yang pernah tahu motivasinya apa. Tapi ketika si Daud itu bertobat, ketika dia mengakui dosanya dan mencari kasih karunia Tuhan, perjalanan ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengubahkan rasa malunya menjadi kehidupan yang baru yang dipulihkan. Bahkan dia punya titel The Man After God's Own Heart, orang yang dekat dengan hati Bapa gitu ya. Yang kedua, perempuan Samaria yang di sumur. Dijauhi karena hubungan-hubungan masa lalunya, dia punya
berkali-kali punya pasangan gitu ya, punya suami, bahkan yang suami saat sekarang bukan suami, kumpul kebo gitu kan. Sampai dia tuh harus menghindari interaksi sosial, tapi Tuhan Yesus datang dan ngajak bicara gitu ya. Ngajak bicara dengan penuh belas kasihan, menghadapi rasa malunya dan bahkan menawarkan air hidup. Kalau kamu minum dari sini kamu tidak akan pernah haus lagi. Dari kisah ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang di dalam rasa malu mereka dan kemudian memulihkan mereka. Siapa lagi? Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Sangat dalam juga rasa malunya. Tapi Tuhan memulihkan dengan bertanya 3 kali. Apakah kamu mengasihi aku? Tuhan segitu detailnya ya. Dia tahu muridnya ini drop banget karena menyangkal Tuhan 3 kali. Tuhan pulihkan dengan bertanya 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Rasa malu bukan ending dari kehidupan kita. Rasa malu bukan masa depan kita. Rasa malu bukan identitas kita. Seperti anak yang hilang, sudah foya-foya, sudah menghabiskan warisannya, jatuhnya tuh apa ya? Bukan hanya tersungkur, nggak tahu lah ya, guling-guling, jungkir balik ya. Dari anak orang kaya sampai jadi penjaga babi yang nggak bisa makan. Sampai akhirnya dia pikir gini, kayaknya balik aja ke rumah minta ampun jadi pekerjanya bapak aja. Tapi ketika dia datang dia disambut dengan luar biasa. Bukan dihina, malah dipulihkan gitu ya. Walaupun dalam kondisi yang memalukan. Adam dan Hawa, mereka bersembunyi karena mereka merasa tidak layak. Tapi Tuhan gak meninggalkan, Tuhan kasih perlindungan. Mereka pakai cawa, Tuhan kasih kulit binatang, nih lindungin tubuh. Ini adalah gambaran bahwa Tuhan itu enggak pernah sama sekali meninggalkan kita. Kita tahu masih banyak sekali kisah-kisah dalam Alkitab yang membuktikan bahwa kita tuh enggak akan pernah bisa lari dari kasih karunia Tuhan. Membuktikan bahwa Allah itu tidak pernah menyerah dan terus setia mengasihi kita. Roma 8:35 dan 38:39 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Tapi dengan rasa malu, iblis menggunakan itu menjadi senjata. Yang pertama, dia meyakinkan kita bahwa kita itu tidak layak untuk dikasihi. Bukankah itu yang sering kali kita lakukan? Kita berjuang demi apa? Supaya ada like. Kita berjuang supaya orang suka dan sayang sama kita. Itu adalah tipu muslihat iblis. Bahwa kamu tuh gak cukup baik untuk dikasihi. Yang kedua, mengatakan bahwa kita terlalu berdosa untuk bisa diampuni. Makanya ketika kita berdosa, yang kita lakukan apa? Mendekat sama Tuhan atau malah lari jauh dari Tuhan? Jauh dari Tuhan. Iblis membuat kita merasa tidak layak untuk mendekat sama Tuhan. Tuhan gak pernah merencanakan kita tinggal dalam rasa malu. Kepada kita diberikan rohnya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang diberikan Tuhan, yang tinggal di dalam kita,
akan membantu kita untuk menyatakan kebenarannya seperti apa sih? Identitas kita tuh seperti apa sih? Rasa malu merusak persepsi kita tentang identitas kita. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Bahwa ketika kita masih berdosa pun, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menebus kita. Dan yang paling sulit, Roh Kudus membantu kita untuk menerima kasih karunia. Yes, kita tidak layak. Yes, kita orang paling kurang ajar. Menggunakan kehendak bebas kita untuk tidak taat pada Tuhan. Roma 10 ayat 11 berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. So apa artinya semua ini bagi kita pada hari ini? Kita memang debu tanah. Kita memang debu tanah. Tapi dikatakan dalam Yeremia bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Pagi ini saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini maupun nanti yang akan nonton via YouTube. Mari kita lepaskan topeng kita. Lepaskan rasa malu yang sudah puluhan tahun kita bawa, kita pikul. Dan izinkan Roh Kudus untuk menyucikan kita. Izinkan Roh Kudus untuk selalu mengingatkan bahwa kebenaran ini, bahwa Allah telah mengasihi kita walaupun kita masih berdosa. Masa lalumu tidak menentukan siapa dirimu. Masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Kita semua telah ditebus, kita semua telah dikasihi, dan kita semua adalah ciptaan baru. Semua kembali kepada kita. Allah telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Maukah kita menerimanya? Minta kita semua tutup mata, ambil waktu sesaat. Bawa pikiran Anda pada hal-hal yang mungkin membuat Anda merasa tidak layak. Ingat kembali momen-momen itu.
di mana mungkin ada penyesalan, ada kegagalan, ada beban rasa malu. Apapun dosa yang pernah Anda lakukan, apapun kondisi kehidupan yang membuat Anda malu, apakah Anda dari keluarga broken home? Apakah Anda tidak tahu siapa bapak dan ibumu? Apakah masa lalumu pernah hancur? Sehancur apapun itu, sehitam apapun itu. Atau mungkin saat ini Anda pun sedang mengalami kehancuran, sedang mengalami rasa malu. Pagi ini Tuhan berkata kepada kita, semuanya itu yang sudah kita pikirkan barusan ini, itu bukan kamu. Kamu adalah milikku, kata Tuhan. Aku menciptakan engkau, aku telah menebusmu. Engkau bukan lagi ciptaan yang lama, tapi engkau adalah ciptaan yang baru. Izinkan hadirat Tuhan meliputi kita dengan kebenaran. Biarlah Roh yang Kudus menyembuhkan kita dan memerdekakan kita dari belenggu-belenggu rasa malu. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita dikasihi oleh Allah. Kita berharga di mata Allah. Ya Bapa, Roh Kudus, kami serahkan setiap jejak, setiap akar dari masa lalu kami kepadamu. Gantikan setiap kebohongan dengan kebenaran. Sembuhkan setiap hati yang terluka. Baharui pikiran kami ya Tuhan, dan penuhi kami dengan hadirat-Mu. Biarlah kami berjalan dengan percaya diri di dalam Kristus. Terbebas dari rasa malu kami, terbebas selamanya, dan biarlah kehidupan kami membuahkan buah yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu selesai membawakan firman, biarlah Roh Kudus terus tinggal di dalam hati dan terus mengingatkan mereka. Ketuk setiap hati yang masih keras. Lembutkan hati kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, bebaskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh
buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ini hidupku, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya percaya apa yang kita dengar tadi buat firman Tuhan, biarlah itu memenuhi hidup kita, saudara. Hari ini kita pun memperingati keturunan Roh Kudus. 50 hari setelah Yesus bangkit, Dia berkata akan memberikan rohnya untuk manusia. Saya percaya bahwa hari ini Roh Kudus akan melawat kita. Yang percaya hari ini, buka hatimu dan Dia akan menjamah hatimu saat ini. Hari ini jangan malu, tapi hari ini kita berkata, aku milik Kristus. Angkat tanganmu dan katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha. Mari dengan iman katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha. Lebih lagi, Roh Kudus, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus. Ini hidupku, buka hatiku, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa-Mu, Allah Maha. Jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah setiap kami pagi ini, penuhi setiap hati kami pagi ini. Jamahlah, ku buka
jamah segenap hidupku. Yang percaya katakan, dan beri damai di hatiku. Dengan imanmu katakan semua. Oh, semua tak berubah. Dan aku tahu, dan aku tahu Yesus yang ku jadi baru. Katakan dia jamah, dia jamah, segenap hidupku, dan beri damai, di hatiku. Semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yang percaya katakan Yesus jamah, dia jamah segenap semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi, dia jamah, dia jamah. Aku percaya pagi ini Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Pergumulan apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan membuat jalan yang baru. Kau berikan damai atas hidup kami Tuhan. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi, semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu. Percaya katakan, Yesus jamah ku jadi baru. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Katakan amin, amin. Dalam nama Yesus yang diberkati, katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tetap kita berdiri, kita angkat persembahan kita akan memberi. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop, silakan angkat tangan dan biar Asir menolong saudara untuk memberikan amplop. Puji Tuhan. Yes. Mari kita bersyukur. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih buat kasih karunia atas kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang mengubah hidup kami. Hari ini Tuhan, lewat tanda syukur kami, lewat pujian kami,
penyembahan kami, bahkan persembahan kami hari ini Tuhan. Apapun persembahan kami percaya bahwa semua datang daripada Tuhan. Berdoa, ajar kami untuk mengelola keuangan yang baik. Karena kami tahu Engkau Allah yang berkati hidup kami. Kami beri dengan sukacita, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian dari tim media. Tapi sebelum itu, kami dari gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama beribadah di tempat ini. Jikalau ada Bapak Ibu jemaat terkasih yang baru pertama kali hadir pagi hari ini bersama-sama kami, bisa lambaikan tangannya. Selamat datang Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang buat Bapak juga. Ya, baik. Kami mengucapkan selamat datang di GB Rock Jayapura bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami hari ini. Dan jikalau belum ada tempat ibadah yang menetap di kota Jayapura, kami dengan senang hati mengundang terus Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama kami. Sekali lagi, selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan, pengumuman. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat. Di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa II Entrop, dan di Rock Center Sentani Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah. Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa II Entrop, dan di Rock Center Sentani, Jalan Raya Hawaii Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa II Entrop. Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Sport Community Rock Jayapura di lapangan badminton indoor PTC samping Terminal Lama Entrop. Setiap hari Minggu jam 6 sore. Untuk info lengkap bisa menghubungi Marcel di nomor 0822 3846 7522. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lengkap bisa dapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan juga bisa transfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Rock Woman ya di dalam minggu ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 dengan tema You Have the Power to Help. Ya, nanti terjemahkan sendiri Bapak Ibu. Itu hari Sabtu jam 10 pagi ya, jam 10 pagi di tempat ini. Jadi para wanita umur 20 tahun ke atas sampai oma-oma juga pun bisa hadir ya. Karena ini khusus para wanita. Baik, yang berikut bagi Bapak Ibu serta jemaat ya, tolong perhatikan baik-baik ini. Kami himbau dan kami dengan kerendahan hati ya menyampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang sudah pernah dibaptis selam, tolong ambil aktenya. Karena ada yang sudah tidak ada di dunia ini, masih ada aktenya. Yang berikut, Bapak Ibu yang pernah menyerahkan anaknya, tolong diambil aktenya. Ya. Dan jangan lupa kalau datang mau ambil, jangan lupa bawa foto. Ya, foto 3x4. Ya. Yang penyerahan anak jangan pakai yang sudah dewasa, jangan. Foto yang kecil, ya. Kemarin ada yang datang ambil, anaknya sudah umur 13 tahun. Baru datang ambil. Jadi Bapak Ibu, kami mohon untuk Bapak Ibu bisa mengambilnya, ya. Bisa datang ambil pada jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Oke, jadi tolong Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus ambil aktenya. Jangan mau nikah baru datang minta akte, sudah ada akte itu. Ya. Oke, baik. Itu saja yang kami sampaikan buat Bapak Ibu. Dan yang terakhir, jangan lupa di belakang ada booth komsel. Siku kiri kananmu, kau su komsel kah belum? Coba senggol dia, su komsel kah belum? Kalau dia bilang belum, jangan lupa santar kau ke belakang kita pergi di komsel sana ya. Oke, itu saja pengumuman kita hari ini. Sekali lagi berapa banyak yang berkati hari ini, lambaikan tangan. Haleluya. Hari ini kita percaya kita terima Roh Kudus. Amin. Bangkit berdiri. Yes. Salami minimal 10 orang. Katakan mari kita berubah. Haleluya. Yes. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, shalom. Damai Allah
Kami bersyukur bahwa kami terima anugerah Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Tak berkesudahan kasih Tuhan selalu baru setiap pagi atas kehidupan kami. Kami percaya rahmat-Mu begitu luar biasa atas kami. Kami ada hari ini semua karena cinta kasih Tuhan yang ajaib atas kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat itu karena anugerah Tuhan yang besar atas kami. Hari ini kami berdiri di tempat ini Tuhan, bisa memuji menyembah Tuhan. Itu karena cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Dan hari ini kami berkata, terima kasih Tuhan buat keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdiri atas kota kami. Kami perkatakan Jayapura diberkati Tuhan. Jayapura dalam tangan Tuhan. Jayapura dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Hari ini pun kami berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya bangsa ini milik Tuhan. Bangsa ini kepunyaan Tuhan. Kami perkatakan bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dalam lawatan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, kami berkatakan firman-Mu. Biarlah setiap para pemimpin yang ada hari ini memimpin bangsa ini, memimpin kota ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah mereka penuh dengan hikmat daripada Allah yang maha tinggi. Mereka penuh dengan roh yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini pun kami berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu gembala kami. Terima kasih Tuhan menempatkan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Visi yang Tuhan taruh terus Tuhan kerjakan atas hidup hamba-Mu. Kami berdoa memberkati hamba-Mu tetap sehat, tetap kuat dalam nama Yesus. Dimanapun hamba-Mu hari ini berada, kami berdoa semua dalam perlindungan yang maha tinggi daripada Allah. Terima kasih, berkati semua anak-anak bahkan cucu yang ada Tuhan, berkati semuanya. Semua tim pengembalaan yang ada Tuhan, bahkan staf yang ada, bahkan pengerja yang ada, bahkan jemaat Tuhan yang hadir, bahkan tidak hadir lewat online juga mereka ada. Tuhan berkati semua keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka Tuhan, bahkan pekerjaan mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anak-anak kami yang telah lulus daripada SD, SMA, SMP. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan mereka bisa melewati proses pelajaran. Kami percaya Tuhan berikan hikmat atas mereka. Mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami bersyukur sekali lagi Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Kami percaya lewat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati bagi kami Tuhan. Berdoa dalam nama hikmat daripada Allah Roh Kudus terus memampui hamba-Mu. Dan setiap apa yang disampaikan Tuhan, biarlah semua dari kehidupan Tuhan sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kita kami hadir di tempat ini Tuhan, berkati kami. Dan kami pun pulang, kami percaya Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kau pulang, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas kehidupan rumah tanggamu. Engkau sebagai suami, terimalah berkat yang terbaik. Engkau sebagai istri, terimalah berkat yang terbaik. Engkau sebagai anak-anak, terimalah yang terbaik. Engkau sebagai orang tua, terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat berkat atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan. Tuhan ada di sana memberkati kami. Tangan-tangan kami diberkati Tuhan. Dimanapun kami melangkah, perjalanan kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkat yang kami terima dalam satu nama. Nama yang hidup, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan, nama yang ditinggikan, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Nama Tuhan Yesus Kristus. Mari diberkati bersama-sama, katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.